Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak seorang janda dalam Islam. Setiap individu menginginkan kebahagiaan sebagaimana ayat Al-Quran tentang membahagiakan orang lain. Salah satu kebahagiaan yang dapat dicapai adalah dengan cara menikah. Akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, karena akan muncul berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Dan apabila masalah tersebut tidak dapat terselesaikan, maka perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang terakhir. Dengan terjadinya perceraian, akan ada masa tunggu bagi istri yang disebut masa idah, di mana dalam masa idah ini, istri wajib mendapatkan haknya seperti hak seorang janda dalam Islam. Sebelum melanjutkan video ini, bantu subscribe channel ini agar kami tetap semangat, dan selalu memberikan informasi seputar dunia Islam. Fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa istri yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal selama masa idah sesuai dengan syarat perceraian dalam Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kajian terhadap hak seorang janda dalam Islam, janda yang tidak menikah lagi menjadi menarik dan sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara hukum Islam. Dalam hal ini akan dibahas secara lengkap menurut pandangan Islam, hak seorang janda dalam Islam. Hak seorang janda dalam Islam atau keutamaan menyantuni janda adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal. Jelasnya hak seorang janda dalam Islam merupakan pemberian dari suami yang wajib kepada istri, karena ikatan perkawinan yang sah. Besarnya hak seorang janda dalam Islam berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Menurut fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa hak seorang janda dalam Islam lebih ditekankan kepada makanan, pakaian, tempat tinggal agar tercapai tips hidup bahagia dalam Islam. Namun dalam perundang-undangan di Indonesia esensi dari hak seorang janda dalam Islam terkait erat dengan masalah uang, status sosial, cara hidup serta perubahan situasi dan kondisi. Sehingga hak seorang janda dalam Islam bisa berkembang pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang rasional. Hak seorang janda dalam Islam dan kewajiban istri dalam masa idah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup individu serta kondisi real dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Jadi hak seorang janda dalam Islam bisa juga berupa biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri. Hak seorang janda dalam Islam selama masa idah. Hak seorang janda dalam Islam idah adalah pemberian suami kepada istri, berupa belanja untuk keperluan hidupnya, selama menjalani masa idah akibat talak yang dijatuhkan kepadanya. Menurut mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hak seorang janda dalam Islam idah ialah pemberian suami berupa hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal yang diterima istri ketika menjalani masa idah. Jadi dapat dipahami bahwa istri berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal dari suaminya selama masa idah berlangsung khususnya talak raj'i. Hak seorang janda dalam Islam idah ini berupa hak seorang janda dalam Islam dan maskan tempat tinggal. Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat hak seorang janda dalam Islam yang diberikan suami kepada istri tidak memiliki batasan, menurut hukum syara, tetapi lebih diukur menurut keadaan suami istri. Sedangkan Syafi'i menentukan hak seorang janda dalam Islam perharinya 1 mat untuk orang miskin, 1,5 mat untuk orang yang sedang dan untuk orang kaya 2 mat. Tentunya hak seorang janda dalam Islam idah ini sama dengan hak seorang janda dalam Islam istri sebelum perceraian, dengan dalih, istri yang ditalak dan dapat dirujuk oleh suaminya masih menempati posisi sebagai istri, di mana suami berkewajiban memberi hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal.
Pendapat mazhab fiqh mengenai hak seorang janda dalam Islam. Pendapat mazhab fiqh mengenai hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal pada masa idah, dalam bentuk talak raji atau talak bain, mempunyai persamaan dan perbedaan di antaranya yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan, kewajiban hak seorang janda dalam Islam kepada istri yang dicerai dengan talak raji maupun bain, ia tetap berhak atas hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa idah demi hak suami ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki menyatakan bahwa istri yang diceraikan dengan bentuk talak raji berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal. Lebih lanjut Imam Malik menyebutkan bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk bentuk perceraian dengan talak raji ataupun bain selama masa idah, berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 yaitu, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal. Tetapi untuk hal hak seorang janda dalam Islam istri tidak mendapatkannya sama sekali. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membahas tentang hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal bagi istri yang menjalani masa idah, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian. Adapun hak seorang janda dalam Islam menurut Imam Syafi'i hanya berlaku pada istri yang diceraikan dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya rujuk antara pasangan suami istri yaitu talak raji. Sedang dalam hal hak seorang janda dalam Islam untuk istri yang tidak hamil dan tertalak bain, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami, ini berdasarkan firman Allah, jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka hak seorang janda dalam Islamnya hingga mereka bersalin. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian hak seorang janda dalam Islam bagi istri yang tidak hamil. Imam Ahmad menyatakan bahwa hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal khusus bagi istri yang diceraikan dengan talak raji. Sehingga istri yang diceraikan dengan talak bain sama sekali tidak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam ataupun tempat tinggal. Kategori hak yang didapatkan. Semua ulama mazhab sepakat bahwa istri yang diceraikan dalam bentuk talak raji, berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal dari suaminya selama masa idah. Sedangkan talak bain ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu tidak berhak atas hak seorang janda dalam Islam, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Berhak atas hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal adalah pendapat mazhab Hanafi. Tidak diwajibkan memberi hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal adalah pendapat mazhab Hambali. Hak seorang janda dalam Islam idah menurut hukum Islam. Kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang pemberian hak seorang janda dalam Islam mantan suami kepada mantan istrinya tersebut karena talak, yaitu pada pasal 149 ayat A dan B. Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan harta yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukul. Memberi hak seorang janda dalam Islam, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Pemberian hak seorang janda dalam Islam idah juga tercantum pada pasal 152 yang berbunyi, bekas istri berhak mendapat hak seorang janda dalam Islam idah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyus. Selain mendapatkan hak seorang janda dalam Islam idah, istri yang tertalak juga mendapatkan harta. Harta adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Hal ini didasarkan pada Hi 158. Harta wajib diberikan oleh pihak suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukul. Perceraian itu atas kehendak suami.
Kompilasi hukum Islam juga mengatur besarnya harta yang diatur pada pasal 160 yang berbunyi, besarnya harta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah sudah bahwa istri berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam ketika menjalani masa iddah dan juga harta atau pemberian dari pihak suami yang menceraikannya. Memang wanita tetap harus mendapatkan perlindungan dan kebaikan apapun statusnya. Itulah hak seorang janda dalam Islam sesuai dengan sumber syariat Islam. Semoga bermanfaat sebagai wawasan Islami dan dapat menjadi panduan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.